Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rizky Ramadhania dari Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen resiko pada manajemen rekod atau arsip. Sebelum membahas mengenai manajemen risiko pada manajemen rekod atau arsip, kita harus lebih dulu tahu apa yang dimaksud dengan arsip atau rekod. Definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip didefinisikan sebagai naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, badan-badan swasta, dan perorangan dalam bentuk corak apapun, dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Lalu, dari segi fungsinya, arsip terbagi menjadi dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau digunakan secara langsung dalam administrasi negara. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, ataupun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Setelah memahami dan mengetahui pengertian arsip serta jenis-jenis arsip, maka dapat dikatakan bahwa arsip memiliki peran yang sangat penting dalam banyak aspek kehidupan. Karena, di samping sebagai sumber informasi, arsip juga merupakan bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, dibutuhkan adanya manajemen rekod atau arsip agar fungsi arsip sebagai bukti otentik akan tetap terjaga dengan baik. Nah, sekarang kita perlu mengetahui lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen rekod atau arsip. Menurut Rix pada tahun 1992, ia menyatakan bahwa manajemen rekod merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas daur hidup atau siklus hidup arsip, atau dapat disebut sebagai life cycle of a records. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen rekod adalah kegiatan mengolah rekod atau arsip sesuai dengan siklus hidupnya, mulai dari tahap penciptaan atau penerimaan, tahap pemrosesan atau penataan, tahap perawatan atau pemeliharaan, tahap penyimpanan dan temu kembali, hingga di tahap akhir yaitu penyusutan arsip atau rekod. Tujuan dari manajemen rekod atau arsip diantaranya ialah untuk menyatukan informasi, memudahkan akses dan penemuan kembali informasi, mengamankan fisik arsip, serta meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan arsip. Maka dari itu, manajemen rekod harus mencerminkan secara benar hal yang dikomunikasikan atau ditentukan atau tindakan yang telah diambil. Rekod atau arsip harus dapat mendukung kebutuhan kerja yang berkaitan dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas.
Sesuai dengan SNI nomor 1962-2003 pada tahun 2003 menyatakan bahwa kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen rekod harus mengarah pada rekod atau arsip yang menyatu dan memiliki karakteristik seperti 1. Keaslian atau authenticity, 2. Kehandalan atau reliability, 3. Keutuhan atau integrity, dan 4. Kebergunaan atau usability. Dalam mengelola atau menjalankan manajemen arsip atau rekod, pasti banyak risiko-risiko yang mungkin saja dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan risiko-risiko tersebut dengan manajemen risiko. Menurut Hussein Umar, pada tahun 2001, manajemen risiko dianggap sebagai suatu pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Sedangkan pengertian risiko sendiri menurut Salalahi dalam Hussein Umar pada tahun 2001 yaitu kesempatan timbulnya kerugian, probabilitas timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan aktual dari yang diharapkan, probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan, dan lain sebagainya. Menurut Dirks pada tahun 2000, manajemen risiko mencakup aplikasi secara sistematis dari praktik, prosedur, kebijakan untuk identifikasi, analisis, evaluasi, tindakan, dan monitoring risiko. Karena pada dasarnya risiko itu meliputi apa yang mungkin terjadi, mengapa, dan apa yang dapat dikerjakan. Terdapat beberapa tujuan dari manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, melindungi perusahaan atau protecting. Manajemen risiko dapat memberikan perlindungan suatu organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif. Dalam hal ini, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan risk management atau manajemen risiko sebagai sumber keunggulan yang bersaing dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, membantu pembuatan kerangka kerja. Manajemen risiko dapat membantu dalam pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Yang dimaksud adalah mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, ada sosialisasi manajemen risiko. Di sini maksudnya membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management atau manajemen risiko. Dan yang keenam, meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau risk map. Hal ini
juga dapat berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan atau kontinu. Fungsi manajemen risiko diantaranya yang pertama sebagai perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. Yang kedua, ada pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Dan yang ketiga ada pengendalian atau controlling, di mana pengendalian dalam manajemen risiko meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risk management, dan umpan balik atau feedback. Terdapat proses dan tahapan dari risk management atau manajemen risiko, yaitu yang pertama, penetapan tujuan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup risk management atau manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua, identifikasi risiko. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis risiko. Menganalisis risiko dengan cara menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kemudian, menentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut. Lalu yang keempat, evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Selanjutnya, tingkat risiko yang ada pada beberapa hazard ditentukan tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang bisa diterima dan mungkin hanya membutuhkan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Yang kelima, tanggapan risiko atau risk response. Maksudnya, manajemen diharapkan melakukan penilaian terhadap risiko. Selanjutnya, mengambil respon terhadap risiko tersebut. Respon tersebut tergantung risiko apa yang dihadapi. Tanggapan atau respon dapat berbentuk menerima risiko, menghindari risiko, mengurangi risiko, atau memindahkan risiko. Yang keenam, pengendalian risiko. Dalam hal ini, melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko, dan sebagainya. Yang ketujuh, monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko sangat penting untuk mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ini dapat dilakukan dengan mengambil keputusan internal dan eksternal yang tepat yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil risk management atau manajemen risiko yang dilakukan.
Konsep manajemen risiko dalam konteks manajemen record atau arsip sangat erat kaitannya dengan klasifikasi arsip atau record classification, jadwal retensi arsip atau record retention schedule, program arsip vital atau vital records program, dan penyusutan arsip atau disposal. Yang pertama, berkaitan dengan klasifikasi arsip atau record classification. Tidak adanya klasifikasi dokumen atau arsip dalam pengelolaan arsip atau record suatu perusahaan akan menimbulkan kesulitan dalam pengkodaan dan tidak adanya metode penemuan kembali atau retrieval suatu arsip. Akibat lebih lanjutnya adalah susahnya menemukan dokumen ketika diperlukan tidak terkumpulnya arsip dalam suatu rangkaian informasi atau dengan kata lain, informasinya tersebar dan terpisah-pisah. Yang kedua, berkaitan dengan jadwal retensi arsip atau record retention schedule. Tidak adanya jadwal retensi suatu arsip atau record perusahaan akan mengakibatkan dokumen menumpuk, baik di unit kerja maupun di gudang arsip. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keberanian pengelola dokumen untuk melakukan penyusutan, terutama pemusnahan dokumen. Hal tersebut tidak lepas dari ketiadaan pedoman penyusunan atau pemusnahan atau disebut sebagai jadwal retensi sebagai pedoman penyusutan atau pemusnahan. Yang ketiga, berkaitan dengan program arsip vital atau vital records program. Tidak adanya program arsip vital mengakibatkan suatu perusahaan tidak memiliki backup ketika terjadi proses atau tuntutan hukum dan dapat menjadi bencana bagi terhentinya operasional perusahaan. Risiko seperti tersebut dapat tidak terfikirkan oleh manajemen perusahaan. Akibatnya, dapat ditebak bahwa perusahaan semacam ini rawan terhadap ancaman kerugian. Yang keempat, berkaitan dengan penyusutan arsip atau disposal. Suatu perusahaan yang tidak mengenal penyusutan dokumen perusahaan akan menghadapi masalah menunggunya dokumen perusahaan, baik di ruang kerja maupun di gudang arsip, yang pada gilirannya akan menjadi masalah yang cukup pelik karena tidak mengerti dan tidak tahu harus mulai dari mana pekerjaan penyusutan akan dilakukan. Jika demikian, yang terjadi, maka inefisiensi yang disebabkan membengkaknya biaya penyimpanan dokumen yang tak terkendali sudah dapat dipastikan akan muncul. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko pada manajemen record atau arsip. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.